Ada sebuah kisah tentang seorang ayah yang tega mengeksekusi putrinya sendiri demi kehormatan keluarganya. Jadi, begini kisahnya. Pada tahun 1983, ada seorang pria berkebangsaan Mesir bernama Yasir Abdel Said yang pindah ke Amerika untuk kepentingan studinya. Di keluarganya, Yasir merupakan anak tertua dari 5 bersaudara. Adapun adiknya terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Mereka bernama Yusri, Yasin, Molson, dan Wada. Di Amerika, Yasir bertemu dengan seorang gadis muda bernama Patricia Owens atau yang lebih sering disapa Tisi. Tisi dan Yasir memiliki perbedaan usia yang sangat mencolok, di mana saat itu Tisi baru berusia 14 tahun, sementara Yasir sudah berusia 28 tahun. Meskipun begitu, Yasir tidak begitu peduli dengan perbedaan usia tersebut. Malah Yasir dengan berani langsung melamar Tisi untuk menjadi istrinya. Yasir menggunakan kekayaannya untuk merayu keluarga Tisi yang miskin. Kepada mereka, ia berkata seperti ini, "Saya sangat mencintai Tisi dan akan memberikan kehidupan yang lebih layak untuknya. Jadi, saya minta kepada kalian, tolong restui saya dengan Tisi." Begitu ucap Yasir kepada keluarga Tisi. Mendengar janji-janji yang diberikan Yasir, ayah Tisi langsung setuju untuk menikahi putrinya dengan lelaki Mesir itu. Satu-satunya anggota keluarga yang menentang keputusan itu hanyalah Koni, adik Tisi. Saat mengetahui kakaknya yang masih sangat muda akan dinikahi oleh pria dewasa yang usianya hampir 30 tahun, Koni sangat kecewa kepada seluruh anggota keluarganya hingga ia marah dan mengamuk. Di lain sisi, Tisi sama sekali tidak menolak pernikahan itu karena ia juga ingin terbebas dari kemiskinan. Maka meskipun pada saat itu dirinya tidak mencintai Yasir, Tisi tidak terlalu memikirkannya. Satu-satunya yang Tisi lihat hanyalah kesempatan di mana ia bisa segera keluar dari rumah keluarganya yang miskin. Sementara soal cinta, ia berpikir itu hal mudah. Seiring berjalannya waktu, Tisi yakin dirinya akan mampu mengembangkan cintanya kepada calon suaminya itu. Akhirnya pernikahan Yasir dan Tisi pun terlaksana pada Februari tahun 1987 dan mereka menempati sebuah rumah di Texas. Setelah menikah dengan Tisi, Yasir segera mengurus kepindahannya untuk menjadi penduduk tetap Amerika Serikat. Awalnya kehidupan rumah tangga mereka terasa baik-baik saja. Tisi bahkan merasa bahwa Yasir sangat menghormati dan mencintainya pada saat itu. Namun lambat laun, Yasir mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia mulai mengontrol Tisi secara berlebihan dan memegang kendali penuh atas hidup Tisi. Yasir bahkan melarang Tisi untuk mengunjungi keluarganya hanya karena mereka orang Amerika. Bagi Yasir, orang Amerika bukanlah orang yang baik, sehingga keluarga Tisi yang juga merupakan orang Amerika bisa saja memberikan dampak buruk bagi keluarga mereka. Setiap kali Tisi mendebatnya, Yasir justru mengatakan hal seperti ini. "Emang salah aku nikahin orang Amerika? Sukanya membangkang. Nyesel aku nikahin kamu." Begitu ucapnya. Selain itu, Tisi juga harus selalu siap sedia menyambut kedatangan Yasir. Dan jika Tisi tertidur ketika Yasir pulang, maka Yasir akan menendang bawah kakinya atau memukul Tisi untuk membangunkannya. Yasir juga selalu memperlakukan Tisi seolah-olah gadis itu adalah pembantu di rumahnya. Seringkali ketika sedang mengambil pakaian, Yasir justru dengan sengaja menghamburkan semua baju dari lemari pakaian dan meninggalkannya di lantai untuk kemudian menyuruh Tisi membersihkannya. Setahun pernikahan mereka berjalan, Tisi yang baru berusia 16 tahun kemudian melahirkan putra pertamanya yang merupakan seorang laki-laki bernama Islam. Lalu setahun kemudian Tisi kembali melahirkan seorang putri bernama Amina. Dan 1 tahun berikutnya
Tisi juga kembali melahirkan seorang putri lagi yang ia beri nama Sarah. Jadi usia Tisi barulah menginjak 18 tahun ketika ia menjadi seorang ibu dari 1 orang putra dan 2 orang putri. Saat Islam lahir, Yasir mulai bekerja sebagai sopir taksi. Dan pada saat itu, Tisi baru mengetahui bahwa suaminya memiliki 6 orang selingkuhan sebelum menikah dengannya. Bahkan, salah satu di antara perempuan itu telah memiliki seorang putri yang usianya hanya setahun lebih tua dari Islam. Di saat yang sama, Tisi juga baru mengetahui bahwa sebelum pindah ke Amerika, Yasir sempat terlibat perkelahian dengan rekan kerjanya. Perkelahian dengan rekan kerjanya tersebut membuat Yasir hilang akal. Hingga di suatu malam, Yasir dengan tega menabrak rekan kerjanya tersebut sebanyak 3 kali sampai orang tersebut sekarat dan meninggal dunia. Namun, kasus tersebut segera ditutup oleh ayah Yasir dengan cara memberikan uang jaminan yang sangat banyak kepada keluarga korban. Singkat cerita, anak-anak Tisi dan Yasir telah beranjak dewasa. Termasuk juga Aminah dan Sarah. Aminah tumbuh menjadi gadis ceria yang menyukai segala hal yang berwarna pink. Sementara Sarah kebalikannya. Ia memiliki gaya yang lebih tomboy daripada kakaknya. Mereka tumbuh sebagaimana remaja seusianya yang memiliki banyak teman, merancang cita-cita, dan mengikuti banyak kegiatan. Yasir tentu saja masih menjadi orang yang keras dan otoriter. Pandangannya yang menyebutkan bahwa seorang anak perempuan dapat menyebabkan aib dan menyeret seorang ayah ke dalam dosa juga membuatnya lebih protektif kepada anak perempuan ketimbang laki-lakinya. Masalahnya, sifat protektif Yasir kepada Aminah dan Sarah memang sudah sangat berlebihan hingga hampir seperti obsesi. Suatu ketika saat Sarah melakukan pekerjaan paruh waktu sebagai penjaga kasir setelah pulang sekolah, Yasir membuntutinya dan merekamnya dari dalam mobil. Aminah mengetahuinya karena ia dan ibunya juga berada di sana pada saat itu. Percakapan yang terjadi di dalam mobil kira-kira seperti ini. Kita nggak kelihatan kan dari dalam mobil? Tanya Yasir kepada Tisi. Enggak kok, jawab Tisi. Kemudian Yasir terus merekam hingga menyadari bahwa Sarah banyak tersenyum kepada pembeli laki-laki. Kok anak itu kebanyakan senyum ya? Ucap Yasir lagi. Aduh apaan deh ya, itu kan bagian dari kerjaannya dia. Ya emang kasir harus senyum. Bela Aminah. Nyari perkara berarti anak itu, sahut Yasir lagi. Tidak sampai situ saja. Selain protektif, Yasir juga seringkali melakukan kekerasan fisik seksual kepada putrinya sendiri. Sejak Sarah dan Aminah kecil, Yasir memang sudah sering merekam segala aktivitas kedua anaknya itu. Namun, ketika mereka beranjak dewasa, hal-hal yang direkam Yasir mulai janggal karena ia mulai sering memfokuskan rekamannya hanya ke bagian-bagian tubuh tertentu. Aminah pernah sekali mengadukan perbuatan ayahnya kepada nenek dan tantenya, Koni. Mereka pun akhirnya memberitahukan hal itu kepada Tisi. Dan kemudian Tisi dan Koni membawa Aminah ke rumah sakit. Lalu melaporkan perbuatan Yasir kepada semacam Komnas Anak dan Perempuan di Amerika Serikat yang disebut CPS. Koni yang marah karena keponakannya diperlakukan demikian, kemudian membuat laporan kepada polisi. Yasir pun akhirnya ditangkap dan diinterogasi. Dituduh melakukan pelecehan kepada putrinya sendiri berhasil membuat Yasir kesal. Ia pun mulai meneror Koni dan ibu mertuanya sepanjang malam dengan panggilan telepon. Karena tidak juga digubris, Yasir kemudian mendatangi rumah mereka dan mengancam keduanya. Tak lama Yasir pun kembali ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun, laki itu tidak jadi dipenjara karena Aminah dan Sarah tiba-tiba memberikan keterangan kepada pihak polisi bahwa apa yang mereka ucapkan hanyalah kebohongan agar mereka bisa tinggal di rumah nenek dan tantenya. Hal itu pun membuat sedikit perpecahan antara Tisi dan Koni.
Tisi menuduh bahwa Connie memaksa anak-anaknya berbohong agar bisa tinggal dengan mereka. Sementara Connie menuduh Tisi dan Yasir telah menekan Aminah dan Sarah agar bisa melepaskan Yasir dari hukuman. Singkat cerita, waktu terus berlalu dan Aminah telah memiliki seorang kekasih bernama Joseph yang ditemuinya di kelas bela diri. Pertemuan pertama mereka berlangsung dengan sangat manis. Saat itu, Joseph sedang latihan taekwondo dan Aminah lewat di depannya untuk pergi ke kelas karate. Tak butuh waktu lama, Joseph langsung tertarik kepada gadis itu. Hingga suatu ketika, Aminah dan Joseph secara tidak sengaja bertemu secara langsung saat Joseph sedang bersiap-siap memulai latihan. Kesempatan itu pun segera digunakan Joseph untuk berkenalan dengan Aminah dan meminta nomor ponselnya. Lalu, sejak saat itu mereka pun menjadi dekat hingga akhirnya berpacaran. Meski telah berpacaran, Joseph dan Aminah tidak bisa bebas berkirim pesan ataupun melakukan panggilan telepon di rumah karena Aminah menyembunyikan hubungannya dari Yasir. Aminah tahu Yasir akan menentang hubungannya atau bahkan menghukumnya jika mengetahui Aminah berpacaran dengan Joseph yang adalah orang Amerika dan tidak beragama Islam. Aminah dan Joseph pun menjalani hubungan dengan penuh ketakutan. Aminah bahkan tidak berani menggunakan telepon umum atau berbicara di mobil dengan Joseph karena ia tahu ayahnya selalu menguntitnya kemana-mana. Seiring berjalannya waktu, hubungan Joseph dan Aminah pun mulai berkembang menjadi lebih serius. Hingga Aminah menjadi dekat dengan ibu Joseph. Aminah bahkan sangat terbuka dengan ibu Joseph tentang kehidupan pribadi dan keluarganya. Bagi Aminah, Joseph dan ibunya adalah ruang aman di mana ia bisa bebas bercerita tentang ayahnya yang protektif dan sering melakukan kekerasan kepadanya. Melalui email yang ditulisnya, Aminah menceritakan perasaannya pada saat itu, di mana ia merasa sangat dilecehkan dan seperti sedang dijual oleh ayahnya sendiri. Hubungan Joseph dan Aminah semakin serius dari waktu ke waktu. Mereka bahkan telah memiliki planning untuk kabur dari ayah Aminah dan melangsungkan pernikahan di sana. Meski jarang berkomunikasi melalui ponsel, mereka tetap menemukan cara lain untuk melepaskan rindu, yakni dengan bertukar surat dan berkirim email. Suatu hari, Yasir mengetahui hubungan Aminah dengan Joseph lewat kumpulan surat yang berada di kamar Aminah. Saat itu, Yasir tentu saja marah dan langsung menginterogasi Aminah. Aminah tahu bahwa ayahnya mungkin saja melakukan eksekusi kepada Joseph jika mengetahui hubungan mereka. Maka dari itu, untuk melindungi Joseph, Aminah pun berbohong. Kepada ayahnya, ia mengaku bahwa surat-surat itu hanyalah surat khayalan yang ia bikin sendiri, bukan berasal dari pria nyata. Yasir tentu saja tidak percaya dengan Aminah. Dia pun mengurung Aminah dan membeli sebuah rumah di Lewisville untuk memindahkan Aminah dari Covington ke sana. Setiap hari, Yasir memukul dan Aminah agar gadis itu mau mengaku. Namun Aminah tetap bungkam meskipun bibirnya telah robek karena ayahnya memukulnya tepat di wajah sedangkan ia sedang menggunakan kawat gigi. Tidak juga mendapatkan pengakuan dari sang putri, Yasir pun mengancam akan mengeksekusi Aminah karena sudah berbuat dosa dan mempermalukan nama keluarga. Sementara itu, Sarah juga berniat kabur bersama pacarnya ke Kansas, tempat di mana bibi dari Tisi yang bernama Jill berada. Sarah bersama pacarnya yang bernama Eric dan teman mereka yang bernama Eddie pun menjemput Aminah karena Sarah mengetahui bahwa hidup kakaknya itu sedang terancam. Di pelarian itu, Tisi juga ikut karena mengaku sudah muak dengan suaminya. Yasir tentu saja tidak tinggal diam mengetahui anak-anaknya kabur dengan pacar mereka sambil membawa istrinya. Akhirnya Yasir bersama Islam pun membuat laporan orang hilang ke kepolisian.
Kepada polisi, Yasir menerangkan bahwa istri dan anak-anaknya menghilang. Di malam Natal tahun 2007, Amina akhirnya menghubungi Joseph dan berkata bahwa dirinya sudah terbebas dari ayahnya. Amina juga bercerita bahwa dia dan saudaranya melarikan diri ke Kansas. Setelah itu, di tanggal 27 Desember, mereka pindah ke hotel di Tulsa untuk singgah karena rumah Jill mungkin saja didatangi oleh Yasir. Lalu keesokan harinya mereka pun menyewa sebuah apartemen dengan nama samaran agar tidak teridentifikasi oleh Yasir. Pada tanggal 31 Desember, TC mengajak anak-anaknya kembali ke Texas karena hari itu adalah hari ulang tahun ibunya dan TC sangat ingin meletakkan bunga di makam sang ibu. Di sisi lain, ternyata TC masih sering diteror oleh Yasir dan Islam lewat telepon dan email. Akhirnya, karena takut dengan suaminya, ia pun mulai membujuk anak-anaknya untuk mengubah rencana dan kembali pulang ke rumah mereka untuk membicarakan baik-baik masalahnya kepada ayah mereka. Mendengar perubahan rencana dan bujukan ibunya, Sarah dengan berat hati setuju untuk pulang, sementara Amina menolak keras keputusan itu. Amina kecewa karena ibunya tega mengubah pikirannya dan justru ingin membawanya kembali kepada orang yang pernah mengancam akan mengeksekusi dirinya. Amina bersikeras tak ingin pulang. Ia pun memilih kabur ke rumah bibinya. TC tak menyerah. Ia menyusul Amina ke sana dan mereka pun terlibat perdebatan panas yang akhirnya membuat Amina setuju untuk ikut pulang. Pada tanggal 1 Januari 2008, setelah TC pulang bersama kedua anaknya, Yasir mengajak Amina dan Sarah untuk makan bersama. TC sempat ingin ikut, namun Yasir melarangnya dengan dalih ia ingin menghabiskan waktunya bersama dua anak perempuannya saja. TC pun mengerti. Mereka bertiga pun pergi dengan taksi milik Yasir. Sebelum berangkat, Yasir sempat mencium kening Amina dan Sarah dengan sayang. Yasir membawa Amina dan Sarah ke daerah Irving di Texas dan berhenti di depan sebuah hotel. Amina dan Sarah pun bingung dan bertanya, "Kita mau makan di hotel ini ya?" tanya Amina. Yasir tidak menjawab. Ia sibuk mencari sesuatu di saku celananya. Amina dan Sarah pun turut diam. Tak lama suara tembakan terdengar 2 kali. Sarah pun terkejut. Matanya kemudian membelalak melihat kakaknya di kursi penumpang depan telah bersimbah cairan merah dengan luka di kepalanya, di mana di sampingnya terdapat ayahnya yang sedang memegang senjata api. Tangannya yang gemetar berusaha memanggil polisi dengan ponselnya. Panggilan itu sempat tersambung dan Sarah pun segera berteriak, "Tolong, aku sekarat. Aku dan saudaraku oleh ayahku." Tepat setelah Sarah menyelesaikan kalimatnya, suara ledakan kembali terdengar. Yasir juga menarik pelatuknya ke arah putri bungsunya sebanyak 9 kali hingga ia meninggal dunia. Setelah mengeksekusi kedua putrinya, Yasir meninggalkan lokasi kejadian dan bersembunyi. Keesokan harinya, berita tentang 2 orang wanita muda bersaudara yang di dalam taksi pun mulai menjadi berita nasional. Polisi pun memulai penyelidikan. Sementara itu, Yasir menghilang selama bertahun-tahun dan tidak juga ditemukan. Awalnya, polisi berasumsi Yasir melarikan diri ke Mesir. Tetapi mereka tidak menemukan bukti apapun yang mengarah ke sana. Kemudian ditemukan sebuah rekaman di mana Yasir mengemudikan taksinya ke New York City dan New Jersey. FBI pun menetapkan bahwa kemungkinan Yasir masih berada di Amerika Serikat. Bertahun-tahun penyelidikan berjalan, Yasir tidak juga ditemukan. Pada tanggal 4 Desember 2014, akhirnya Yasir dimasukkan ke dalam daftar 10 buronan paling dicari FBI. Yang mana siapapun yang bisa memberikan informasi kepada polisi untuk menemukannya akan diberikan hadiah
sebanyak $100.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Setelah bertahun-tahun, kasus tersebut akhirnya menemukan titik terang pada tanggal 14 Agustus 2017. Saat itu, ada seorang pekerja di sebuah kompleks apartemen di Bedford, Texas yang melaporkan bahwa ada seorang pria mirip Yasir di dalam apartemen mereka. Akhirnya polisi pun menggeledah unit tersebut dan di dalamnya ditemukan Islam, putra Yasir. Namun apartemen tersebut kosong, tidak ditemukan Yasir di dalamnya. Polisi mengecek sekitar dan melihat adanya tanda-tanda seseorang kabur melalui jendela. 3 tahun kemudian, pada 26 Agustus 2020, polisi akhirnya berhasil menangkap Yasir di dekat Euless, Texas. Saat itu, Islam dan Yasin yang merupakan saudara Yasir juga turut ditangkap karena telah menyembunyikan buronan. Persidangan kemudian menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Yasir tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sementara itu, Islam dipenjara selama 10 tahun dan Yasin dijatuhi hukuman 12 tahun penjara federal karena bersekongkol dalam menyembunyikan Yasir. Perbuatan yang dilakukan Yasir kepada kedua putrinya disebut sebagai aksi eksekusi demi kehormatan. Fenomena mengerikan ini adalah budaya kuno yang subur di negara-negara Timur Tengah, di mana seorang perempuan boleh dieksekusi oleh keluarga laki-lakinya sendiri jika melakukan hal-hal yang mencoreng kehormatan keluarga. Dalam hal ini, mengacu pada Aminah dan Sarah yang berpacaran dengan orang non-muslim. Bagi orang-orang yang masih melanggengkan tradisi itu, hal tersebut dianggap dapat mengembalikan kehormatan keluarganya.